channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Fire Phoenix. Film ini diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama, yang diantaranya adalah Zhou Shengyi sebagai Putri Phoenix, Jim Yu sebagai Huamu, Qi Shuai sebagai Raja Api, dan Zheng Guoling sebagai Raja Salju. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di Istana Raja Api, di mana beliau baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Putri Raja Salju yang merupakan Putri Phoenix bernama Xian Shuba. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, raja itu pun segera mendorong tubuh putri ke atas ranjang dan hendak mencumbunya. Tak mau kalah, sang putri pun juga melakukan hal yang sama. Namun kali ini bukan untuk mencumbunya, melainkan untuk merebut api merah murni yang dimiliki sang raja. Konon, api merah murni yang dimilikinya terhubung dengan matahari. Sang raja yang melihat api merah murni miliknya diambil paksa oleh Putri Phoenix tentu saja tak tinggal diam. Dia pun berupaya merebut kembali api merah murni miliknya. Namun sepertinya raja sendiri merasa kewalahan menghadapi Putri Phoenix. Setelah bertarung cukup sengit, akhirnya sang putri pun harus mengakui kekalahannya di tangan Raja Api. Sepertinya mencuri api merah murni benar-benar direncanakan dengan matang. Terbukti ketika Raja Salju ikut ambil bagian dengan mengeluarkan sihir es dingin purba. Konon, sihir tersebut sudah disegel oleh Raja Api karena dapat membahayakan makhluk hidup. Rupanya keadaan yang begitu mengkhawatirkan di dalam istana tidak disadari oleh kedua murid Raja Api, yaitu Cirong dan Huamu dari klan Rumput Suci. Alhasil keduanya pun tampak santai. Keadaan mulai berubah ketika keduanya melihat es dingin purba yang perlahan mulai menutupi daratan. Mereka pun akhirnya menyadari bahwasannya raja dalam bahaya. Keduanya pun sepakat membagi tugas. Cirong menyelamatkan sang raja, sementara Huamu mengejar Putri Phoenix yang lari bersama pengawalnya Yilong. Setibanya Cirong di dalam istana, dia pun dikejutkan oleh keadaan Raja Api yang seluruh tubuhnya hampir ditutupi oleh es dingin purba. Cirong yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dia berupaya menolong Raja Api, namun sang raja menolaknya dan meminta Cirong agar segera pergi. Raja Api beralasan bahwa Cirong masih memiliki kekuatan api yang sumbernya sama dengan api merah murni. Oleh sebab itu, Cirong harus tetap hidup agar makhluk hidup dapat menikmati cahaya dan kehangatan. Sebagai gantinya, Raja Api memerintahkan Cirong agar segera menemukan Putri Phoenix. Beberapa saat kemudian, istana Raja Api itu pun diselimuti es dingin purba. Suasana semakin tegang ketika Huamu dari klan Rumput Suci berhasil menemukan keberadaan Putri Phoenix dan segera memintanya mengembalikan api merah murni milik Raja Api. Alih-alih mengembalikannya, yang ada dia malah menantang Huamu. Huamu yang terpancing emosi lantas segera mengayunkan pedangnya. Alhasil keduanya pun terlibat adu pedang.
Karena menyimpan dua energi yang bertolak belakang, sang putri pun terkulai lemah tak berdaya. Namun sayangnya, keadaannya yang lemah tak menyurutkan niatnya untuk melawan Huamu. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja, Huamu mendorong tubuh Putri Ponik dengan sihirnya yang membuatnya jatuh ke dasar jurang. Tak tega, dia pun bergegas menolong sang putri. Mengingat hanya Huamu lah yang dapat memulihkan Putri Ponik, alhasil Raja Salju memaksa Huamu untuk menyembuhkan putrinya. Sadar Huamu tak akan mau mengobati putrinya, Raja Salju pun sengaja menyegel ingatan Huamu. Tak ingin mengkhianati Raja Api dan tak ingin juga menyembuhkan Putri Ponik, dia pun nekat bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Sementara di lain sisi, Cirong berhasil menemukan keberadaan Putri Ponik dan segera melumpuhkannya. Dengan kekuatan api miliknya, dia pun berhasil memojokkan Putri Ponik hingga tubuhnya jatuh ke dasar jurang. Lain halnya dengan Huamu, pasca dia menjatuhkan diri ke dasar jurang, akhirnya dia pun tersadar dan merasa kebingungan atas apa yang dilakukannya di bibir danau. Tentu saja semua tak lepas dari peran Raja Salju yang telah menyegel ingatannya. Di saat Huamu tengah kebingungan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan bola api yang jatuh dari atas. Sontak dia pun bergegas menghampirinya. Rupanya bola api tersebut merupakan seekor burung ponik yang tengah dalam keadaan terluka. Merasa iba, tanpa pikir panjang Huamu lantas segera menolongnya. Tak berhenti sampai di situ, dia juga memutuskan mencari makanan untuk ponik tersebut. Setibanya Huamu mencari makanan, dia pun dikejutkan akan hilangnya burung ponik yang ia selamatkan. Ia pun kembali dibuat bingung oleh kemunculan wanita cantik yang tiba-tiba menyerangnya. Mengingat Raja Salju telah menyegel ingatannya, dia pun lupa sama sekali kepada sang putri. Akhirnya Putri Ponik pun menyadari bahwa ayahnya telah menyegel ingatan Huamu. Melihat kondisi Putri Ponik yang belum pulih benar, alhasil dia pun pingsan. Untuk memulihkan energi Putri Ponik, Huamu nekat berendam di kolam dingin. Setelah berendam dan kedinginan cukup lama, Huamu pun akhirnya pingsan. Melihat kondisi Huamu yang lemah, sang putri pun mulai iba. Untuk menghangatkan tubuh Huamu, dia pun nekat memeluk tubuh Huamu. Malam pun tiba, tampak keduanya tengah duduk bersama menikmati api unggun sembari mengobrol. Di tengah obrolan tersebut, Putri Ponik berujar, "Jika kau ingat siapa aku, mungkin kau tak akan menyelamatkanku." Huamu yang mendengar pernyataan tersebut langsung saja beranjak dari tempat duduknya. Huamu berdalih, "Tidak peduli siapa kau, aku akan tetap menyelamatkanmu." Keesokan paginya, Huamu nekat membawa Putri Ponik singgah di klan rumput suci. Dan dari sinilah terkuak sudah apa yang sebenarnya terjadi, di mana Cirong murid Raja Api tiba-tiba muncul dan menghunuskan pedangnya dengan memanggil sang putri dengan sebutan wanita jahat. Huamu yang melihat insiden tersebut tentu saja dibuat bingung olehnya. Dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menyadari Huamu hilang ingatan, Cirong lantas segera membuka ingatannya kembali. Dan dari sinilah Huamu mulai menyadari bahwa wanita yang telah ditolongnya adalah musuh besarnya. Ketiganya pun lantas terlibat adu ilmu sihir, di mana Huamu memaksa Putri Ponik untuk menyerahkan api merah murni milik Raja Api. Alih-alih menyerahkannya, yang ada sang putri menentang Huamu untuk membunuhnya. Namun itu tak dilakukannya, Huamu pun lebih memilih menawan sang putri. Dan tibalah saatnya untuk menyelamatkan Raja Api, di mana Cirong beserta Huamu memaksa Putri Ponik mendatangi istana Raja Api guna mengeluarkan api merah murni yang terdapat dalam tubuh sang putri. Keduanya pun menggabungkan kekuatan untuk mengeluarkan api merah murni tersebut. Setelah cukup lama berjibaku menggabungkan kekuatan tanpa pikir panjang, Huamu malah menarik tubuh Putri Ponik, kemudian berbalik menyerang Cirong. Rupanya Huamu mulai menyukai Putri Ponik, oleh sebab itu dia tak ingin Putri Ponik tewas sia-sia. Raja Api yang melihat insiden tersebut kemudian segera merasuki pikiran Huamu dengan berusaha meraih Putri Ponik dengan cara menciumnya.
mencium untuk mengambil kembali api merah murni miliknya. Dan usaha itu pun berhasil. Melihat Huamu yang telah memanfaatkan dirinya sontak, sang putri pun murka dan berniat balas dendam. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Sang Raja Api kini telah kembali dengan wujud seekor naga. Sang Raja berhasil memulihkan kembali istananya dari sihir es dingin kuno. Tentu saja, di sini yang paling dikorbankan adalah Huamu. Rupanya nasib malang belum berhenti sampai di sini, di mana sang Raja Api akan menghukum Huamu dengan memasukkannya ke dalam tanah beku terdingin selama 100 tahun. Raja Api berbuat demikian karena Huamu dengan berani menyelamatkan Putri Ponik. Sebelum Huamu pergi, Raja Api berpesan, dalam hidup ini kalian berdua tak akan bertemu lagi. Cerita beralih di istana Raja Salju. Untuk mengambil api merah murni milik Raja Api, Raja Salju nekat memasukkan sihir es dingin kuno ke dalam tubuh putrinya. Sontak, aksi nekatnya tersebut membuat tubuh sang putri terancam membeku. Tak ingin hal buruk menimpa putrinya, sang raja pun nekat mengambil energi panas matahari di langit sampai habis. Alhasil dalam sekejap, langit mulai gelap dan matahari pun sirna. Kini sang putri telah pulih kembali ke sedia kala, dibekali energi panas matahari. Kini dia siap beraksi membalas dendam kepada Huamu. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menemui Huamu untuk melancarkan niatnya. Rupanya dendam sudah mendarah daging di kepala sang putri, hingga dia tak mempedulikan lagi perasaannya. Lain halnya dengan Huamu, alih-alih dia membela diri, yang ada dia hanya pasrah dan memberikan nyawanya kepada sang putri. Saat-saat inilah Cirong dan Raja Api sangat dibutuhkan oleh Huamu. Keduanya pun lantas menggabungkan kekuatan untuk melumpuhkan Putri Ponik yang tengah frustasi. Ketiganya pun terlibat adu ilmu sihir yang menegangkan. Rupanya dendam dan amarah membuat sang putri semakin kuat, hingga membuat Cirong dan Raja Api merasa kewalahan. Beruntung Huamu datang tepat pada waktunya, dan kesempatan itu digunakan Putri Ponik untuk melukai Huamu. Raja Api yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dengan mengeluarkan api merah murni, Raja Api bersiap menyerang sang putri. Namun siapa sangka Huamu menghadangnya, hingga sihir itu pun mengenai Huamu. Dari sinilah terkuak sudah kebenaran yang sengaja ditutupi oleh Huamu. Raja Api mengakui bahwa saat itu dia sengaja merasuki Huamu untuk mengambil kembali api merah murni. Mendengar pengakuan tersebut tentu saja membuat sang putri merasa menyesal. Dia menyesalkan Huamu yang tidak mau memberitahukan kejadian sebenarnya. Keduanya pun lantas berpelukan. Menyadari dirinya yang begitu egois menelan matahari hanya untuk balas dendam. Dengan penuh kesadaran, akhirnya sang putri bersedia mengembalikan energi matahari untuk semua makhluk hidup. Meskipun keputusan tersebut akan membuat tubuhnya melebur menjadi satu bersama dengan matahari. Semoga kita bisa bersama di kehidupan selanjutnya. Begitulah kata-kata terakhirnya. Namun Huamu tak bersedia menunggu kehidupan selanjutnya. Akhirnya dia pun nekat menyusul Putri Ponik. Habis gelap, terbitlah terang. Begitulah akhirnya. Matahari kembali bersinar lagi, dan semua makhluk hidup menyambutnya dengan riang gembira. Dan cerita pun selesai.